Yang lebih lanjutnya, mudah-mudahan kelak di akhirat satu sama lain kita menjadi syafaat atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Secara khusus duduknya kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi jalan kita menjadi syafaat satu sama lainnya, karena Nabi kita pernah berpesan, bukan hanya Nabi yang menjadi syafaat, bukan hanya Al-Quran yang menjadi syafaat, tapi adalah orang-orang soleh yang satu sama lain akan menjadi syafaat. Oleh karenanya saat pintu kebaikan terbuka, apalagi pintu masjid di sini tidak ada, tidak ada alasan untuk tidak berangkat kajian. Mudah-mudahan yang di rumah ikut kajian juga mendapatkan bagian ilmu, walaupun tidak akan mendapat seperti yang berangkat ke masjid. Ini agar tetap ada semangat yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Di tengah banyak ketakutan, justru kita harus banyak menguatkan tentang esanya Allah, Maha Kuasanya Allah. Saya sering berbicara dengan teman-teman, kalau semua masjid ditutup saat pandemi dan semuanya ditutup, tak terbayang saya harus bercerita apa kepada anak-anak cucu saya nanti. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang Allah masih takdirkan bisa berangkat ke masjid. Minimal nanti Pak akan ada cerita kepada anak cucu kita saat pandemi akhir maka masjid. Mudah-mudahan hadirin wa iman, ini semangat yang saya bangun untuk diri dan Bapak Ibu. Ini berubah lagi tahun 1443 Hijriah. Tentunya ini harus menjadi motivasi kuat Bapak Ibu, dipanjangkan usia oleh Allah menjadi makhluk yang terbaik. Karena Nabi pernah berpesan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang bertambah usianya semakin baik amalnya. Mudah-mudahan kita semua semakin bertambah usia semakin baik amal kita. Jangan terbalik. Nabi pernah mengatakan wasyarun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dipanjangkan umurnya tetapi semakin buruk amalnya. Insyaallah hadirnya kita di sini menjadi salah satu bukti semakin baiknya kita. Kan tadinya maknajinya hari Ahadnya, plus lagi sekarang hari Insyaallah ini bukti kita lebih baik insyaallah. Bahkan habis ini dilanjut dengan tahsin. Tapi untuk tahsin kelas terbatas. Ya. Tapi saking terbatasnya Pak, nanti habis tahsin mas seleksi alam. Jadi di mana-mana itu kalau belajar ngaji Quran satu-satu di mana-mana ya, di masjid manapun sami tereh bubarna gitu. Kenapa cepat bubarna? Ya baca Quran itu selalu malu kalau di depan orang. Anehnya nggak pernah malu di depan Allah. Allah orangnya orang tempat membaca. Tapi kenapa kita tidak lebih malu di depan Allah kalau baca Quran PTW di painan Allah mah benar wae. Tapi saat di depan manusia kita malu tidak mau dibenarkannya. Nah mudah-mudahan Pak ini kesempatannya banyak, ini prolog panjang biar semangat hijriahnya buru-buru. Baru tanggal liburnya besok. Jadi 2 hari bukan ternyata hari ini masuk. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi. Ini lemah. Lemah yang dimaksud memang ada 2 hal, tapi lebih khusus ini lemahnya bahasa lain. Bukan singkatan, tapi memang lemah. Lemah yang tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi itu dhaif, artinya lemah sama Allah.
Ini biasanya dikaitkan dengan fisik secara khusus. Jadi ulah elehan, wala tarjis kalau dalam hadis lain, jangan lemah, jangan gampangan. Irhis ala ma yanfa'uka, harus semangat atas apa yang kita lakukan. Jika itu semua kebaikan, semangat. Lemah yang dimaksud kita tidak akan membahas hadis yang itu, Bapak Ibu. Tetapi ada lemah yang lain dengan kalimat lain dalam bahasa Arab. Ini hanya pengulangan, Bapak Ibu, adik-adik, para pemuda, pemudi. Ini pengulangan. Ada kalimat lain dalam bahasa Arab yang artinya lemah. Apa? Doib. Doib tadi dalam hadis, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Nah, ada lemah yang lain, Pak, dalam bahasa Arab. Yang ini lebih berbahaya daripada lemah fisik, Pak. Dan jika lemah ini menghinggapi diri kita, seberat apapun penyakit yang menyebabkan nanti kita meninggal dunia, itu tetap jadi penghapus dosa. Tapi jika penyakit ini yang kita bawa meninggal, Pak, semakin sakit kita merasakan penyakit ini, semakin lemah dengan kesakitan ini, maka semakin berat siksanya di akhirat. Apa penyakit itu? Bapak Ibu sudah hafal namanya, tapi belum lengkap hadisnya, yaitu wahan. Wahan itu, Pak, al-wahnu itu dari wahana. Wahana itu sama dengan dhaifah. Al-wahnu ad-dha'fu, yaitu lemah. Tahu dari mana bahwa wahani itu artinya lemah, Bapak Ibu? Al-wahn, kalau yang Bapak Ibu dengar Wuhan. Kalau Wuhan mah di Cina, katanya dari situlah munculnya virus. Tapi tidak ada yang lebih berat daripada virus itu, kecuali virus lemah yang benar-benar melemahkan dunia akhirat, sampai di akhirat lagi lemah seumur umur, yaitu wahan. Di dalam surat Maryam, biasanya ibu-ibu hafal surat Maryam, apalagi yang anaknya banyak, karena setiap hamil baca surat. Ini pelajaran baru lagi nih. Masya Allah, pas di USG ternyata anaknya perempuan, akhirnya bacaannya terus Maryam. Ternyata pas di USG anaknya laki-laki, terus dibaca Yusuf. Kalau mau mengikuti Maryam dan Yusuf, harus jujur. Jangan hanya mengikuti cantik gantengnya saja. Misal Bapak Ibu, diujinya lebih berat, Yusuf itu dibuang ke sumur. Maryam misalnya, usianya apa Maryam? Hamil tanpa? Kalau sekarang susah ya. Banyak yang hamilnya. Tapi berbeda sebabnya. Ibu jangan lupa, kalau ingin anaknya Maryam, berarti nanti akan berjuang menjadi single parent, tapi berhasil menjadikan anaknya minimal orang soleh. Karena nggak bisa lagi seperti Nabi Isa. Makanya tidak ada Pak khusus kalau hamil baca apa, baca Quran. Makanya benar ini sejarahnya. Para sahabat itu menghatamkan Quran seminggu sekali, Ibu. Sepekan sekali, mulai Jumat selesai Kamis, mulai Jumat selesai Kamis. Jadi kabaca sadaya al-kahfian yasinan. Jadi nggak ada khusus al-kahfian. Kenapa? Beres puasa Quran seminggu. Punten Bu ya, yang saya tahu hadisnya selain riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sadaya kalangkung. Kalau satu pekan selesai, dimulai hari Jumat, selesai hari Kamis, nanti mulai lagi hari Jumat, selesai lagi hari Kamis, sebulan dapat 4 kali. Mantap tuh ya. Ibu saja nih, sebagian di kita masyarakat
yang menamatkan Al-Kahfi tiap minggu itu sampai hafal minimal 10 ayat pertama dan ayat terakhir. Apalagi yang Yasin sudah puluhan tahun hafal, maka bisa dibayangkan kalau tamat Al-Quran 4 kali 1 bulan, 1 pekan tamat Al-Quran hafal Quran. Cuma masalahnya beratnya. Tidak semua orang bisa menghatamkan 1 hari 6 sampai 5 juz, 5 sampai 6 juz. Nah Bapak Ibu, ini bab lemah ini luar biasa. Menjadi penyakit yang paling akut yang tidak boleh ada dalam diri kita. Hadisnya sudah Bapak Ibu tahu. Ini diterimanya dari Thawban. Hadis ini sangat familiar dengan ibu-ibu, bapak-bapak saat waktu muda. Terus pas bapak waktu muda dengan ibu waktu muda itu mendengar hadis ini, oh meureun ayeuna. Nah sekarang saya dengan bapak ibu di posisi sekarang mendengar lagi hadis ini, oh sigana ayeuna pisan. Jadi kita saksikan hadisnya. Pas saya ulangi lagi ya hadisnya dari pengulangan ustaz-ustaz yang lain. An Thawban, hadis ini dari Thawban. Nabi pernah mengatakan yushikul umam. Yushiku hampir-hampir, al-umamu umat-umat. Ngapain Pak umat-umat ini? Antada alaikum, itu antada menggerumuti, mengelilingi kepada kalian, merongrong kalian. Karena kada al-akalat ila qusatiha, sebagaimana orang-orang yang menggerumuti makanan saat mereka lapar. Pernah melihat orang lapar? Oh jangan orang lainnya. Pernah merasa lapar? Bagaimana kalau lihat makanan? Bikin dimakan ya, semangat. Yang punya kekuatan dan semangat di situ makanan atau kita yang memakan? Kita. Lihat Pak perumpamaan dari Nabi. Akan ada posisi kalian digerumuti seperti orang-orang yang mau memakan kalian. Kalian seperti makanan yang akan dimakan, tidak punya kekuatan Pak. Yang punya kekuatan yang mau makan, dia bahagia sekali. Lapar ingin makan, kadang-kala seperti singa yang merongrong, mau menerkam. Kemudian Pak, Nabi ditanya oleh sahabat, qala wa min kilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Rasul, apakah waktu itu di saat kita dirongrong seperti makanan dirongrong orang-orang yang mau makan, posisinya sedikit atau banyak? Maka jawaban Nabi, yawma idin katsir. Kalian itu pada hari itu banyak. Bal antum yawma idin katsir. Kalian waktu itu banyak. Sekarang Islam sedikit banyak Pak? Banget. Banyak sekali. Apakah masjid penuh? Sholat subuh? Bahkan beberapa pejuang, beberapa biker subuhan pun dihentikan. Nah ini perjuangan Pak. Posisinya sudah begitu. Kemudian Nabi menjelaskan Pak, kenapa orangnya banyak tapi seperti itu kondisinya. Karena kata Nabi Pak, waliyanzi'anna Allah mencabut dari hati-hati aduwakum, musuh-musuh kalian yang merongrong kalian, al-mahabah minkum, yaitu ketakutan dari diri mereka untuk kalian. Jadi Pak, mereka tidak pernah takut. Jadi sejarah menutup masjid itu Pak adalah sejarah keberanian mereka dan paksa salieuneun. Jadi saat posisi mereka punya kekuatan, mereka melaksanakan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan itu untuk menghancurkan Islam, dan itu berhasil Pak. Contoh, jauh dari Quran sudah. Makanya sekarang kalau ada anak hafal Quran aneh. Jika ada bapak-bapak hafal Quran sekarang aneh. Jika ada pemuda hafal Quran aneh. Padahal dulu di zaman Nabi Pak semua hafal Quran, hanya beda dua. Satu kuat hafalan, dua lemah hafalannya.
kita belum dimasukin kategori itu karena belum hafal. Kalau sudah hafal semua, baru nanti dicek yang kuat atau yang lemah. Ternyata Pak, kenapa dirongrong seperti itu? Karena posisi mereka musuh Islam dicabut ketakutannya dari umat Islam. Dan ini terjadi Pak. Di Palestina apalagi Pak, itu mah langsung dengan senjata mereka berani masuk masjid, ngintip masjid, nembak orang-orang yang sholat di masjid. Untuk kita Indonesia nggak usah pakai tembakan, pakai senjata, kasih mainan beres, kasih ikatan cinta saja banyak yang nggak ngaji Quran, dikasih handphone saja banyak yang tidak membaca Quran, habis sudah. Nah kemudian kenapa umat Islam nyebut apa kata Nabi? Wal yaqdifanna minkum, dan Allah memberikan kepada kalian fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian al-wa'an. Inilah Pak yang dimaksud wa'an. Apa artinya wa'an tadi Pak? Lemah. Di dalam surat Maryam Allah sampaikan ayat kedua. Dalam surat Maryam ayat kedua Allah sampaikan, ayat ketiga ayat ke-1, kedua, ketiga, keempatnya. Qala rabbi inni wa hanal admu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Apa katanya Bu? Qala, Nabi Zakaria berkata, ini sesungguhnya wahana, aku sudah lemah. Apanya yang lemah Pak? Al-admu, tulang. Ini wahana al-admu minni, ya Allah saya tulang sudah lemah. Tadi wahana artinya lemah. Nah dari sinilah Pak ayat atau artinya wahana itu lemah dari wahana. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah beruban. Yang menarik Pak, lihat bab doa Pak. Saya kira Bapak Ibu sama. Kata Nabi Zakaria apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya belum pernah kecewa sekalipun saat saya berdoa kepadamu ya Allah. Saya kira yang hadir saat ini Bapak Ibu tidak pernah kecewa kalau meminta sama Allah. Karena yang kecewa itu selalu meminta kepada manusia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya Pak. Siapapun yang berdoa pasti dijawab. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Silahkan kalian berdoa kepadaku, aku akan jawab kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sombong, tidak mau beribadah kepadaku, saya dukhuluna jahannam dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka dengan keadaan hina. Pak, urusan berdoa saja menentukan surga neraka Pak. Jadi betul Pak, yang tadi masuk masjid, hari ini masjid mana? Pintunya? Betul, batas masukin. Jadi Bapak berdoanya dari mana? Bukan dari buka ya, masuk dari sini ya. Nah Bapak, betul Pak, tidak semua yang masuk masjid itu berdoa. Pantas saja doa ini Pak penentu surga neraka. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu berdoa sudah puluhan tahun, diberikan tidak? Dijawab tidak? Semuanya dijawab. Hanya kita tidak tahu. Kita tahunya Pak, kalau dijawab itu sesuai permintaan baru dijawab. Ya Allah sehatkan Nabi, sehat, nah itu baru. Padahal kata Nabi Pak, ada 3 cara Allah menjawab. 1, dijawab sesuai permintaan. 2, ditangguhkan. Ya Allah sehatkan Nabi, tedama wae Pak. Berarti bukan tidak dijawab, tapi ditangguhkan. Heula Pak, kalau 3 hari pantosan dirinya teh loba. Dosa kamu itu banyak, masa mau 3 hari langsung selesai? Maka isoman saja berapa hari?
semakin baik. Allah tidak menjawab Pak, tapi ditakutkan. Atau Bapak Ibu lihat, Allah menjawab nomor 3, diganti dengan lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Banyak Pak kalau diganti dengan yang lebih baik Pak. Ibu, Bapak, ya Allah, sehatkan saya supaya saya bisa membiayai anak sekolah. Pak, Bu, Ibu sakit, Bapak gak sehat, akhirnya Bapak tidak bisa kerja, kemudian membiayai anak sekolah, tapi anaknya beasiswa sampai S3. Saya tadi digentos. Ya Allah, pasihan kami mobil, dipasihan tuh walau teh tataginan. Terus kita mikir, ya Allah, habis mengadorah yang mobil, nah tetangga, Bu, ternyata tetangganya bagian sida. Setiap mau pengajian, ayo ngiring. Setiap mau kerja, ayo sarang. Setiap ada keperluan, anggo mobil api, Pak, terkudu ngabensinan, terkudu ngarawat, terkudu majakan. Apa yang diminta oleh Bapak? Mobil, dikasih, diberi. Hanya kita, Bu, selalu memikirkan tadi doa sesuai dengan kita gitu. Padahal pas Allah surat Ibrahim ayat 34, wa atukum min kulli ma sa'altum. Allah sudah mendatangkan apa-apa yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah berikan. Itu luar biasa. Ini babnya Nabi Ibrahim Pak, ayat 34, bisa dibaca terus sampai ke bawah satu halaman saja. Itu ternyata di awalnya Allah sudah mendatangkan kepada kalian semua yang kalian minta. Bahkan dalam kurung para ahli tafsir menyebutkan yang tidak diminta pun Allah hadirkan. Karena ada ayat lain yang menyebutkan kadangkala rezeki teh layak tasib, dari jalan yang tidak terkira, bentuknya juga tidak pernah terkira, keluar dari logika, bisa hadir. Nah itu Pak yang disebut dengan kuasanya Allah. Baik Bapak Ibu, ini berkenaan dengan wahan secara bahasa. Nabi ditanya, Pak, wa mal wahyu ya Rasulullah. Rasul, apa yang disebut lemah itu? Dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut. Baik, 20 menit ke depan, 10 menit kita bahas dua bagian ini. Ternyata Pak, yang menjadi penyebab saya Bapak Ibu lemah itu Pak, bukan hanya lemah iman Pak, fisik juga. Jadi kan sebenarnya benar Pak, jangan dibalik ya. Imun kuat belum tentu Pak iman kuat. Tapi kalau iman yang kuat Pak, imun pasti kuat. Apa namanya? Betul Pak. Kita cek, apakah tetangga-tetangga kita atau keluarga kita yang tidak bisa ke masjid tidak bisa melihat? Bisa. Apakah Umi Maktum bisa melihat? Tidak bisa. Umi Maktum adalah satu-satunya sahabat Nabi yang buta, disimpan di dalam surat Abasa. Ternyata kisahnya luar biasa. Dia tidak pernah tertinggal berangkat ke masjid karena dia jadi muadzin. Dan Bapak Ibu, dia tidak bisa ada kecuali dikasih tahu ini waktunya ada. Artinya Bu, dia datang lebih awal daripada orang lain datang ke masjid, padahal buta. Dan sudah pernah mengajukan izin 4 kali kepada Nabi. Nabi, saya tidak bisa berangkat ke masjid karena buta, 1. Yang kedua, saya tidak bisa ke masjid Nabi karena tidak ada yang antar. 3, Nabi, saya tidak akan ke masjid karena takut dimakan binatang buas. 4, Nabi, saya takut ke masjid tersesat. Jika Bapak Ibu ada di posisi Ibnu Umi Maktum, boleh tidak ke masjid dengan alasan itu. 4, buta, betul, dulu ke masjid. 2, saya nganter, wah, ada. Yang ketiga apa? Binatang buas,
Aya Pak. Tabrak mobil. 4. Tersesat. Google Map. Ada. Ketik Pak, ketik. Kayak pulsa apa? Masjid Al-Ghani, jujukan Arab Pak, ayo nama alasan. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, 4 alasan tadi pupus. Jadi tidak bisa dijadikan alasan. Ditanyalah oleh Nabi, "Sami itu tidak? Kamu dengar adzan?" Dengar. Kalau begitu, walaupun kamu buta, walaupun tidak ada yang mengantar, walaupun kamu takut dengan binatang buas, walaupun kamu takut tersesat, ke masjid. Berarti itu benar adanya iman itu kuat, berpengaruh kepada imun jadi kuat. Tapi imun kuat belum tentu iman kuat. Seluruh imun kuat keluar kekuatan ke masjid. Coba, Ibu ya. Jadi pastikan yang harus kuat apa? Iman. Insya Allah Ibu jadi contoh. Contoh nih Pak. Di dalam surat Asy-Syu'ara, harapan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61. Saat Fir'aun mengejar Nabi Musa Pak, ternyata langsung tidak bisa bergerak, posisinya di payunan laut biru, laut merah. Saat menunggu Pak, ternyata di belakang sudah terlihat pasukan Fir'aun. Falamma tara al-jam'an, akhirnya yang ini melihat, yang ini melihat, dua-duanya saling melihat. Apa perkataan sahabat Nabi Musa? Di antara namanya adalah Yusha bin Nun. Dia berkata begini Pak, qala Musa inna lamudrakun. Kayak Musa, orang pasti kasusul. Dia lihat, kita pasti kasusul. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Ayat 62. Qala kalla. Nabi Musa berkata, kalla, tidak mungkin tersusul. Pak, di saat posisi sekarang Pak, kalau hanya memikirkan logika mau beres Pak. Yang harus dikuatkan adalah iman. Lihat Nabi Musa Pak, orang-orang para sahabat Nabi Musa mikirnya logika, pasti kasusul, kurang terbiasa lupa, di tukang begitu kasusul, lepas tepat. Secara logika itu tidak salah Pak, itu benar. Tapi itu pesimis Nabi. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Qala kalla, sekali-kali tidak akan kasusul. Mohon mungkin kasusul. Atau sombong dengan Nabi Musa? Tidak. Dia tidak sedang sombong Bu. Dia sedang meyakinkan kabayang Ibu, jika semua Pak orang-orang takut tersusul, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Punya bakal kasusul." Beneran. Makanya kalau di sini ya, Bapak isoman, punya kemarin Bapak isoman tuh kata mau, amat tuh lagi. Harusnya kan dikuatkan gitu Bu. Apa sembuh insya Allah kan gitu. Insya Allah sembuh. Sabar insya Allah. Labak satu huruf insya Allah. Gitu. Tinggal Ibu, kenapa Nabi Musa berani mengatakan itu Bapak Ibu? Ini Pak, banyak orang yang lebih mencintai dunia, mikirlah karena dunia. Tapi mencintai akhirat, mikirlah ke Allah Pak. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Innama ya Rabbi, sesungguhnya bersamaku Allah. Berarti serahkan ke Allah. Allah Maha Kuasa Pak. Yakin Pak? Nah, Allah Maha enteng Pak. Bukan 1-2 kali kasus Pak. Tanya ke Pak Piin ahlinya, ke Pak Supriyatna. Bukan 1-2 kali Pak, bukan 3-4 orang Pak, yang dia Masya Allah tidak keluar sama sekali Pak, tapi COVID, tapi sakit, karena yang mengirimkannya Allah. Artinya Pak, pakai masker itu ikhtiar, yang lagi ramai sekarang vaksin itu juga ikhtiar, cuci tangan juga ikhtiar. Karena ikhtiar kita ujungnya tawakal kumaha Allah. Apakah innalillahi, apakah innalillahi atau wa inna ilaihi rajiun. Pak, ini jangan disatukan ya.
jika sudah Allah takdirkan. Sama seperti mati Pak, kita lari kemanapun ingin sehat, minum obat yang hebat sekalipun Pak, toseket ajal mah mawat. Al-Aqrab 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat jami aya ajalna. Fa idza jaa ajaluhum, jika sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan, wala yastaqdimun, tidak bisa dipercepat. Ya Allah muni maot ayeuna keur pandemi ngarang syahid moal tiasa mudaca takdir. Ya Allah padahal mah ayeuna maot teh datos takdirna wayahna. Dan baik ini dunia. Kita terlalu mencintai dunia, lupa ada Allah. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, bakal aya Pak manusia yang menjadikan sebagian selain Allah menjadi sembahannya. Yuhibbunahum kahubbillah, bahkan mencintai sesembahan itu lebih atau sama seperti mencintai Allah. Bedakan Bapak Ibu, ini orang beriman. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang beriman asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah. Bukan mencintai dunia Pak. Dunia mah hanya wasilah, tidak untuk lebih kita cintai. Yang harus lebih kita cintai adalah Allah. Maka mencintai seseorang pun harus karena Allah. Mencintai suami karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah. Harus ada karena Allahnya. Kita sesama satu sama lain saling mencintai karena Allah juga. Maka pastikan Pak, kita tidak terjebak dengan penyakit yang melemahkan iman dan imun ini. Apa? Cintanya. Sadaya ge aya ajalna Pak. Ieu teh geus diciptakeun aya ajalna. Satu ajalna sumping tos aya teh pae. Kan ada yang expire-nya. Kan itu teh ajal tuh. Tapi keburu saya. Eta teh siga urang malah kalau kita saya ajal mah dicabut ku Allah terserah Allah mau kapan. Yang kedua, takut mati. Cuma sih mau. Abdi bayar, alhamdulillah qadarullah. Banyak diskusi dengan yang kemarin isoman. Istri saya juga 10 hari isoman. Yang saya tanyakan itu satu, siapa mawat? Khusus ke istri saya nanya, takut mati tidak? Siap. Saya kata penyakit, kalian mati tidak untuk ditakuti. Siapapun yang takut mati tetap mati. Siapapun yang berani tidak takut mati Pak, tidak akan mengakhirkan dia jadi matinya kean. Ini mah berani ini matinya nanti. Enggak. Cuman Pak, saat ini disampaikan, ternyata Nabi memerintahkan untuk banyak mengingat mati. Hadisnya sahih, diriwayat yang sangat banyak. Kata Nabi apa? Aksiru hadimil ladzatil maut. Banyaklah mengingat penghilang rasa nikmat, yaitu mati. Bu, da urang bakir. Namun ingat maut jadi tengenah dahan. Oh, cek Nabi sikser urang mah kalah jadi sieun. Pada ayat kopi, taya kopi mau. Pada ayat kopi, taya kopi mau. Kopi, iya mah kopi. Kalau papi batuk, teh bisa di kopian biasanya. Jauh banget ya. Bapak Ibu, wa karahiyatul maut, takut mati. Padahal kematian tidak untuk ditakuti. Ibu maka dicek secara Bapak. Orang banyak bertanya, kunaonnya akhirnya seru maut. Abdi menjawab dari versi lain Pak ya. Kalau yang lain mengatakan ini kan sedang wabah, ini kan sedang Apolion, posisi matahari jauh dari
Qurtubi, ada yang mengatakan ini sedang pancaroba. Terserah Pak mau namanya apa. Kalau saya Pak menjawabnya, sudah banyak yang lupa mati. Tak aya nama disadeukeun maut arah daleukeut ningali maut teh. Masa iya keluarganya meninggal masih belum ingat juga mati? Masa iya dengan jumlah angka kematian yang sangat banyak masih tidak yakin juga dengan kematian? Maka Bapak Ibu, mati bukan untuk ditakuti, tapi harus diingat-ingat supaya apa? Nah ini Ibnul Qayyim, Imam Al-Qurtubi mengatakan Pak, jika orang ingat mati dia mulia dengan 3 hal. Pak, luar biasa. Seueur embut maut mah mulia. Jika tidak banyak ingat mati, bahkan kesananya takut mati, Pak, itu kehinaan 3. 1. Jika orang banyak ingat mati, Pak, ta'jilu taubah, akan banyak tobat, mempercepat tobat. Jadi upami bapak yang mau teh ya Allah, abdi teh bakal maut, tidak akan menunda-nunda tobat. Jadilah kita orang mulia karena banyak mengingat mati. Kita jadi ingat bahwa kita akan mati, maka pastikan kita jadi orang mulia, yaitu dengan banyak tobat, minimal istighfar. Astagfirullah. Jangan nanti lagi lah besok ke istighfar sekarang. Astagfirullah. Ini kira umpama Hijriah 1434. Ayeuna belum tentu punya sampai lagi Hijriah. Asal nanti di pengajian Selasa. Ini sudah biasa ngasih kopi saya, kalau masih salah dihukum. Apakah dikocek atau tidak? Ada mantap ya. Bonus nih, dapat hadiah. Ini tempat sudah ada 4 nih. Baru jadi jatah di sini saya yang ini. Ibu bapak belum dapat ya. Jangan protes karena rezeki sudah ada takarannya. Karena kata Allah dalam 1 jam ini Pak sampai jam 5 nanti yang baru boleh dapat rezeki itu saya. Ini sudah segini. Kopi pun sudah tersedia. Tapi jangan sombong. Belum tentu ini saya minum sampai jam 5. Bisa jadi selesai pengawasan. Bisa menerima yang buka minta. Nah, enggak. Saya rezeki abdi Pak. Terkait nyeri di surga terpastikan Pak yang mau oke. Leres. Yang paling baik infak sedekah itu adalah ahabul mal. Harta yang paling dicintai kerboyo disugunkeun pasikeun. Siapa di kerboyo bisa boyo kopi aya nyugunkeun pasikeun. Da urang pasti di pasti hadir. Itu mah jaminan Pak. Kalau ini ayo Ustaz kumaha? Kalem. Dah, tetep pasikeun. Ustaz sakerap kayak gini. Kadang awis dibekal ke di Ustaz kopi nanti. Jadi jangan khawatir Pak, kalau ada minta kasih saya. Nah ini takut mati. Saur Nabi banyak mengingat mati karena akan mulia, kata Imam Al-Qurtubi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hiji Pak, karena akan mempercepat tobat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, menenangkan hati. Bu, kalau ibu ingat mati tenang, tapi kalau takut mati tenang. Yang menyebabkan ibu tidak tenang hati itu berkaitan dengan kematian pasti takut, bukan ingat. Kalau yang ingat Bapak, semua pasti maut, ajaran sudah ditentukan oleh Allah, maka hati jadi tenang, jangan timbul. Karena ngahina setan, si itu ngahina orang kedua balas dendam, dan itu bakal maut, orang bakal maut, beres Pak jadi tenang. Kita justru banyak takut Pak, bukan ingat. Bedakan antara takut dengan ingat. Kunaon teu ka masjid justru kalau yang ingat mati ke masjid, benar dari belum tentu ke masjid. Makanya pesan Nabi apa? Fasoli sholat wajib. Kalau kamu sholat, pikirkan bahwa ini sholat terakhirmu. Lihat, orang tidak bisa memikirkan ini sholat terakhir kalau tidak ingat akan mati. Itu pesan dari Nabi. Fasoli sholat wajib. Sholatlah kamu seolah-olah ini sholat terakhir. Kita mau boro-boro nyoba lah, ayo bapak doa kayak gaya sholat deh. Ayo juga ya sholat deh gitu.
Padahal Masya Allah Pak, pesan Nabi harus ingat mati biar sholat kita lebih sempurna. 3, kalau kita banyak ingat mati, selain tadi akan memberikan percepatan dalam taubat, yang kedua kita akan mendapatkan ketenangan. 3, wa nasyatul ibadati, semangat ibadah. Jadi ibu kalau yang takut matinya jadi terbalurun, makan gak mau, bertemu orang gak mau, udah aku mau mati aja sekarang gitu kan. Tapi kalau yang ingat mati Pak, karena bekal mati itu amal soleh, pasti dia akan semangat ibadah, semangat ngaji, semangat pengajian, semangat silaturahim, semangat beribadah yang lainnya. Itulah ciri orang yang ingat mati. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat mati. Ternyata efek sampingnya itu akan banyak tobat, menenangkan hati, dan yang ketiganya membuat semangat beribadah. Berarti Pak, kalau tidak ingat mati atau takut mati, itu 3 dibalik saja. 1, mengundur-undur waktu tobat. Nanti 2025 atau nanti 2030 setelah ada 6G. Sekarang mah baru 4G. 5G juga baru di Bekasi, di Jakarta, belum sampai ke Ciamis. Apalagi Banjar, udah kabar zaman kalau ke Ciamis. Jadi Pak, nanti tobatnya 2030 kalau sudah canggih, handphonenya semakin canggih, nggak bisa. Nanti kalau sudah punya anak, ternyata punya anak, nanti kalau sudah punya 2, kalau sudah punya 2, nanti kalau sudah punya 3, kelamun geus barudak, geus karagim, kakara abdi rek tobat, terus gitu jalan apa? Kelamun geus incuan abdi rek tobat. Betul. Makanya Masya Allah, bismillah, yakinkan kita banyak ingat mati. Kita akan mati, kita akan mati. Karena ini yang akan melemahkan iman kita. Yang kedua Pak, berarti tidak akan tenang hati, goncang kayak begitu. Takut mati itu goncang Pak, gelisah. Tekau kayak gempa sahain si kau itu silacapnya goyang saya itu luas. Kan kita mampu yakin ya, tetap ikhtiar, tapi jangan buru usul, tetap tenang. Biar tahu jalan lari yang benar, supaya larinya tidak ditata rajo. Yang ketiga Pak, kalau orang tidak banyak ingat mati, lupa mati, kesananya takut mati, maka dia akan males ibadah. Jika ada pertanyaan, bagaimana supaya kita jadi semangat ibadah, sing seueur embet maot. Ibu bapak, inilah lemah di tema kita sore ini. Jangan sampai kita jadi lemah iman, karena lemah imun karena kita mencintai dunia, juga takut mati. Pastikan kita tidak sedang terlalu mencintai dunia, tapi dunia ini jadi wasilah untuk mencari cintanya Allah. Dan yang kedua, pastikan kita banyak mengikat kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita tidak termasuk orang yang lemah, tidak terkena penyakit wahan, tapi Bapak Ibu saya masuk kategori orang yang kuat imannya, karena itulah yang dicintai oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Nabi, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kajian saya tinggal dipraktekkan untuk saya dan Bapak Ibu. Sengaja saya bawa tema ini karena sedang di posisi ini, lebih banyak mencintai dunia dan lebih banyak orang takut. Contoh, saking cinta dunia Pak, supaya ibu naik meser Yusi Wartosan. Akhirnya semua orang beli vitamin C Yusi. Wah, dikumpul banyak, menimbun supaya dia tetap sehat. Itu teh cinta dunia Pak. Padahal makal betul ya. Ayah buah hiji makan. Gak usah beli teh banyak-banyak sampai nimbun. Haram Pak kalau nimbun. Secukupnya saja. Yang kedua apa Pak? Susu beruang. Karena ada berita di Indonesia dukasahan nggak berita gimana jual percaya nih. Bahwa susu beruang ada obat, ada zat ininya yang menyembuhkan COVID. Ribut ramai-ramai beli susu beruang. Nah, itu
Pak Ibu oksigen. Akhirnya di setiap rumah ya oksigen. Itu rumah sakit kebagian. Akhirnya kita sudah mikir begini Pak, daripada orang lain anu sehat, mending kita siap-siap belah walaupun tersehat. Padahal Pak berikan kepada yang butuhkan begitu. Kenapa tidak mau memberikan? Yakin Pak lebih cinta dunia daripada cinta akhirat sehingga yang maut. Dan maut lagi itu Bu, yang dikasih oksigen hidup lagi, yang ngasih oksigen maut. Kan bisa gitu kan? Bukan 1-2 kali Pak, saya berkali-kali menguburkannya. Selesai menguburkan teh beberapa menit kemudian yang ikut menguburkan yang meninggal. Saudaranya baru dikuburkan, dia ikut menguburkan, ikut datang ke kuburan, dia meninggal. Kan bagi Allah itu mudah sekali Pak, kalau usah menunggu lama-lama. Contoh, 3 minggu yang lalu hari Sabtu saya pengajian di lebih dahulu. Beres pengajian Pak, 1 jam kemudian ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un maut. Caling nanti cakap Pak kok. Ya tenang Pak. Abi teh tinggal-tinggal Pak di maut teh katingali pisan bapak eta teh gitu. Ngantunkeun Bu. Abi di sok emot, eta mah jamaah biasanya di ustaznya Ustaz Jeffrey. Taruhan teh ngantunkeun kan biasa gitu. Nah, mau gitu pada surah emot maut, sanesieun maut dah pasti. Mudah-mudahan kurang tapi cinta Allah asyadu billah jalil iman langsung cinta Allah. Anu kaduana hati-hati sieun maut da urang pasti mah moal disebutkeun lagi ku Allah Pak maut teh 3 kali secara kalimat kullu nafsin dha'iqatul teh tadi dina Quran ayat 3 Pak ditegaskeun ku Allah 3 kali da jalmi seunila. Setiap jiwa pasti mati, setiap yang bernapas pasti mati 3 kali. Ali Imran 185, Al-Anbiya 35, Al-Ankabut 57. Kenapa diulang sampai 3 kali Pak? Saur para ahli tafsir, banyak manusia yang lupa, akhirnya diulang sampai 3 kali gitu. Pokoknya banyak sering diulang di Quran itu banyak lupa. Contoh apa? Fabi ayyi ala. Itu berapa kali Pak? 33 atau 31? 31 ya? Oh 31 atau 33? Jadi goyang ya. Tadi kan dulu ya. Kayak di tangdinya berangkat di kebinan taksir. Bu, kunaon ketika diulangkan secara pisan? Betul, karena manusia banyak lupa syukuran. Jadi jalmi teh mending hese alhamdulillah teh kitu sesat Pak. Gapil kene lah yang PPKM kalah kuah deui enak. 16 baru 13 keun bae Pak. Da urang teh dolim saha dolim? Ya karena agak kemalarna ya. Pemangku kebijakan bahasa Indonesia urang ge. Dolim, berapa teh dolim? Anu teh kan mendolimi, Pak. Urang kan teh dolim. Terus pamini kalian mendolimi kumaha emutah? Atos dia mutah atos, Pak. Urang nitipkeun ka para ulama, terus ka para dewan. Nah, duga-dugi udah dugi antara itu kebijakannya diambil jadi pendoliman biasanya. Maka pastikan bismillah, urang sadaya alhamdulillah biasa demikian itu ayeuna malih lebat tahun baru Hijriah, mudah-mudahan kami kasaya langkung cinta Allah, langkung seueur kemut maut pada surah jannah dunia kali akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya kepada ibu bapak. Alhamdulillah sudah ada bagian dari para pemuda yang bikin kegiatan. Terus tantangan baperan kenal? Atau kau pun belum tahu baperan itu apa? Nasibnya dilin. Atau seterang apa baperan? Lin terang. Ya cenah ya baru ngaji baperan hari baperan kan tekau kan teh. Baperan teh tekau tuh. Sanes mah baperan ieu ya mungkin dijelaskan ke para apa itu baperan supaya Bapak Ibu mirip baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.